Oke, terima kasih Kakak U sudah menemani Kakak Aldi. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya di pekan kedua bersama Kakak Aldi, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yang dimana kemarin kita sudah membahas mengenai arti Ramadan bulan kebaikan, dan kita akan melanjutkan lagi nih untuk tema berikutnya ya, gitu, mengenai kepedulian pada sesama ya, sesuai dengan apa yang memang Kakak Aldi rencanakan bersama tutor lainnya. Ini kalau sedikit berisik, mohon maaf ya, karena rumah Kakak Aldi dekat dengan jalan, jadi ada suara motor, mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, kali ini memberitahukan untuk kelas ini akan ada 4 tema ya, gitu, yang dimana uh, kedua tema dengan hari ini sudah akan dilaksanakan ya. Dan nanti tema yang ketiga itu bersama Kakak Irna, dan yang terakhir nanti itu adalah bagaimana kita mengambil hikmah-hikmah dari perjuangan sahabat Rasul ya, mengenai kepedulian, terus juga perjuangan bagaimana menegakkan uh, apa kesejahteraan bagi sahabat-sahabatnya gitu ya, atau misalnya orang-orang pada zaman Rasul gitu. Nah, nanti untuk tugas akhirnya juga, insya Allah akan Kakak Ali kirimkan contohnya ya setelah selesai kelas hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa juga mengerjakan mulai dari sekarang ya untuk tugas akhirnya. Jadi udah di-prepare nih sedikit demi sedikit rencananya mau seperti apa ya. Oke, kita mulai ya kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah nih, Kak Adi sudah menyiapkan yang memang mungkin materinya sangat singkat, tapi mudah-mudahan dengan materi singkat ini bisa untuk menambah khazanah ilmu kita ya gitu. Nah, sesuai dengan judulnya, kepedulian kepada sesama. Nah, sesuai dengan tujuan yang ingin Kakak Aldi capai ya bersama teman-teman di sini, yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk bisa mensupport ya saudara-saudara kita yang jauh di sana di Palestina, maupun yang memang terdekat juga nih dimulai dari diri kita dan orang-orang sekitar kita ya, untuk bagaimana kita menjadi manusia yang bisa mensupport atau mempunyai kepedulian terhadap sesama. Nah, dimulai dari latar belakang ya atau permulaannya, di mana kepedulian terhadap sesama menjadi salah satu sikap yang menunjang kehidupannya atau kehidupan kita bersosialisasi ya, dan menerapkan sikap ini bisa mendorong setiap orang lebih bahagia dan berdaya bagi lingkungannya. Nah, apa sih dimaksudnya Kak Aldi? Kok kepedulian bisa untuk menunjang kehidupan bersosialisasi kita ya, dan dengan orang lain? Uh, Terus juga kok dengan menerapkan sikap ini tuh kita bisa mendorong setiap orang lebih bahagia gitu dan berdaya bagi lingkungannya. Nah, sejatinya teman-teman ya, di saat kita menolong seseorang, di saat kita memperdulikan seseorang, di saat kita mensupport seseorang, itu secara nggak langsung kita itu sudah sudah punya modal untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain ya, dimana pasti dalam dalam setiap melakukan ya kegiatan tolong menolong, terus juga mensupport orang lain itu pasti juga ada komunikasinya ya. Nah, itu sudah terbangun di mana bersosialisasi dengan orang lain. Adapun kenapa sikap ini juga bisa mendorong setiap orang bisa lebih bahagia. Bayangkan nih teman-teman, ada misalnya teman-teman kita yang sedang terpuruk, atau misalnya keluarga kita yang sedang ada masalah, terus kita datang peduli nih, kita punya rasa peduli yang besar ya, terus datang untuk mensupport mereka dengan cara misalnya bertanya ada apa, terus juga mendengarkan apa yang memang mereka keluhkan, itu juga bisa uh, menunjang rasa bahagia mereka tuh lebih baik lagi ya, dan mereka juga merasa diberdayakan oleh kita gitu, karena mereka merasa ada yang membantu mereka, mereka ada yang merasa ada yang mendengarkan mereka. Bayangkan kalau misalnya mereka tidak ada yang mendengarkan ya, nggak ada yang peduli, mereka juga pasti akan lebih merasanya tuh kayak, kok aku gini banget ya, nggak ada yang bisa uh, merasakan apa yang aku rasakan, kok nggak ada yang mendengar aku. Bahkan bisa jadi orang tersebut tuh malah semakin terpuruk ya gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita lihat di sosial media juga sekarang, banyak sekali orang-orang yang mohon maaf ya, melakukan hal-hal yang memang di luar nalar kita gitu kan, atau misalnya melakukan hal-hal yang memang uh,
apa ya, kejam terhadap dirinya gitu, karena berawal dari mereka tidak ada orang yang ingin mendengarkan dan tidak ada orang yang mempedulikan mereka gitu ya. Jadinya apa? Pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Coba kalau misalnya ada orang yang terdekat yang punya rasa peduli yang besar, punya support yang besar, otomatis sedikit demi sedikit gitu kan ya, dimulai misalnya ditanya dengan ada apapun dan mereka bercerita, itu bisa meringankan beban dari apa, mereka juga ya gitu. Tapi ingat catatannya, di saat kita ingin menolong seseorang, di saat kita ingin support seseorang, kita juga harus punya apa? Harus punya energi positif yang besar, teman-teman. Jangan sampai pada saat kita juga punya sebuah masalah itu menjadi kendala untuk kita membantu orang lain ya, dalam hal kepedulian dan mensupport orang lain. Oke, next ya. Oke. Nah, yang pertama adalah langkah-langkahnya itu menumbuhkan empati dalam diri. Nah, mungkin teman-teman sering buka KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dilihat juga pengertiannya. Dari sini juga kali masukkan ya. Jadi empati memiliki arti sebagai keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok orang lain atau kelompok yang lain. Dengan kata lain, orang dengan rasa empati yang tinggi ini mampu mengidentifikasi situasi dan kondisi apabila dirinya berada di posisi orang lain. Nah, terus seorang dengan rasa empati dalam dirinya akan mempertimbangkan baik dan buruk segala ucapan maupun tindakannya. Berakar dari melindungi lingkungan dari konflik inilah, kepedulian untuk melindungi sesama akan bertumbuh. Mulai dari menjaga perasaan sesama, kemudian berkembang untuk memberdayakan diri bagi kebaikan di lingkungannya. Balik lagi tadi yang pembahasan Kakak Aldi ya. Sebelum juga kita ingin membantu orang lain ya, mensupport orang lain ya, atau misalnya di saat kita ingin support saudara-saudara kita di Palestina, kita juga harus punya rasa empati yang tinggi. Nah, menumbuhkan empati dalam diri. Kenapa sangat penting? Kalau dilihat dari pengertiannya pun dari KBB ini ya, itu kita bisa kita punya rasa empati yang tinggi, kita bisa membantu gitu kan ya orang-orang tersebut dengan mengidentifikasi situasi dan kondisinya gitu. Kita mengerti apa yang memang dia rasakan karena kita memposisikan diri kita tuh dengan posisi orang lain yang sedang apa, terkena musibah, atau misalnya tadi dibilang sedang terpuruk ya, atau misalnya sedang sedih, kita jadi mengerti gitu. Kita nggak akan asal ceplos nih langsung tiba-tiba kayak kamu kenapa nangis gitu kan, dengan ada yang kurang enak gitu ya. Ya akan pasti kita juga dengan ada yang menyesuaikan intonasi, menyesuaikan, menyampaikan dengan sesuai kepada mereka ya. Contohnya nih misalnya ada yang sedih, otomatis kita harus menyesuaikan nada bicara kita ya, intonasi kita, cara kita memilih kata-kata pun harus bijak ya. Contohnya misalnya ada apa, apakah ada yang mengganggu kamu hari ini sampai kamu misalnya bersedih gitu ya, kayak gitu. Nah, otomatis kan kalau misalnya kita menggunakan kosakata yang lebih enak, kosakata yang lebih apa ya, luas untuk kita sampaikan ya kepada mereka, dan kita juga mengerti posisi mereka, kita juga sudah punya nih modal pertama gitu ya untuk kita peduli terhadap seorang atau orang lain gitu ya, atau saudara kita gitu, karena kita punya rasa empati yang tinggi gitu dalam diri kita ya gitu. Bahkan dengan kita punya rasa empati yang tinggi ini, kita bisa apa ya, bisa untuk yang melindungi saudara kita sesuai dengan pengertiannya nih, melindungi sesama kita ya, melindungi saudara-saudara kita, terus juga menjaga perasaan mereka. Nah, di mana kan di saat kita bisa menjaga perasaan orang lain ya, mereka pun tidak akan nih mengeluarkan kata-kata atau misalnya ucapan yang memang menyakiti kita balik. Karena kita juga udah menjaga perasaan mereka ya. Insya Allah mereka juga akan menjaga perasaan kita ya. Seperti itu. Oke, next. Yang kedua adalah memberdayakan kebaikan diri untuk lingkungan. Melanjutkan dari tadi ya, banyak banget nih Kak Ali kata-kata memberdayakan kebaikan diri untuk lingkungan, untuk lingkungan. Karena sejatinya kepedulian dan support itu memang ditujukan selain untuk diri kita sendiri adalah untuk lingkungan kita ya. Selain untuk diri sendiri, sekali lagi adalah untuk lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya? Mulai dari setiap langkah kecil kebaikan dengan menerapkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan ini juga beragam, bisa emosional, materi, maupun tenaga. Nah, jadi di sini dapat melakukan tindakan tersebut dengan hal yang
terkecil ya, seperti di rumah, lingkungan tetangga rumah, hingga setiap jalan yang dilalui kita setiap harinya ya. Banyak juga yang bisa kita lakukan, yaitu dengan ruang lingkup keluarga. Kita bisa membantu anggota rumah apa seperti ibu ya yang mengerjakan pekerjaan rumah. Contohnya kita bisa membantu mengepel rumah atau mencuci piring dan sebagainya ya. Nah, itu juga bisa membantu bagaimana kita memberdayakan diri kita untuk lingkungan kita ya. Nah, terus pada lingkup yang lebih luas, lakukanlah minimal 2 kali sebulan untuk memberikan misalnya sekotak makanan siang ya bagi orang yang membutuhkan di jalan raya. Terus juga misalnya kita ikut volunteer nih, misalnya gerakan apa, misalnya kayak kali waktu itu gerakan untuk mencegah pelecehan seksual ya, itu juga kan salah satu bagaimana kita memberdayakan diri kita untuk lingkungan ya, seperti itu. Nah, apa sih yang Kak Aldi rasakan pada saat dulu Kak Aldi menjadi volunteer gitu ya? Meskipun via online nih ya gitu, mendengarkan keluh kesah mereka. Itu bahkan mereka tuh merasa bahagia nih ada yang mendengarkan. Mereka merasa aman, ada yang memang mengerti situasi mereka gitu kan sebagai maaf ya korban pelecehan seksual itu seperti apa gitu. Terus juga kali pernah tuh menjadi volunteer juga untuk orang-orang yang mengalami bullying gitu ya. Mereka juga merasa ada didengarkan, dilindungi ya. Terus juga mereka merasa mulai lega, bahagia, mulai bisa lagi untuk beraktivitas seperti biasa gitu. Karena apa yang mereka rasakan itu sudah diceritakan kepada orang lain, sudah merasa aman gitu. Jadi mereka nggak apa ya, nggak kalau bahasa Sundanya itu nggak asa-asa gitu ya, nggak apa ya, nggak jadi ragu-ragu gitu, nggak ragu-ragu untuk melanjutkan lagi kehidupannya gitu, karena udah merasa aman gitu. Meskipun memang kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi pada saat ditanya nih Pak Ali gitu ya kepada teman-teman yang kerudung tersebut, mereka sudah merasa aman gitu, mereka udah mulai baik-baik aja gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita memberdayakan kebaikan diri kita tuh sekecil mungkin gitu ya di lingkup yang kecil. Contohnya tadi ya lingkungan keluarga maupun lingkungan misalnya teman-teman kita di sekolah atau teman-teman kita lingkungan teman apa bermain gitu ya seperti itu. Karena sejatinya pasti setiap manusia juga butuh pertolongan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana menumbuhkan kebaikan diri untuk lingkungan. Jadi lingkup kecil terlebih dahulu, baru kita memperluas ke lingkup yang lebih besar gitu. Oke, okay. Yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Nah, bahwa berkolaborasi dengan sebuah kelompok mampu membuat setiap kebaikan lebih luas manfaatnya. Selain meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan juga mendukung mereka yang prasejahtera menjadi semakin berdaya dengan cara memartabatkannya. Nah, bisa memulai langkah ini seperti menjadi relawan di organisasi kemanusiaan. Contohnya tadi Kakak Aldi ya, kali di apa di organisasi CSE Comprehensive Sexual Education bareng teman-teman gitu atau enggak misalnya yang stop bullying bersama teman-teman kemarin juga gitu ya. Terus juga apa membuat campaign-campaign yang lain seperti kayak ada di kemarin nih membuat tugas sama Kakak Ali contohnya kelas BK kemarin ya gitu bareng-bareng sama Kakak Ali membuat yang stop bullying gitu ya atau misalnya membuat poster-poster yang lain itu juga kan salah satu bagaimana kita melakukan aksi ya di salah satu organisasi. Nah, kalau kita tuh di satuan pendidikan yaitu di SAI gitu ya, di sekolah kita homeschooling ini gitu, membuat bagaimana aksi kemanusiaan. Nah, karena sekarang kita temanya Palestina pun nanti insya Allah kita juga temanya akan bagaimana kita campaign lagi nih gitu ya menyuarakan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya gitu kan tadi juga banyak ya support-support itu harus yang bisa kita lakukan bisa berupa material, emosional, tenaga. Nah kita adalah emosional teman-teman. Nah emosional itu merajuk pada sosial media. Apalagi sekarang udah nggak susah ya untuk kita menyuarakan suara kita di sosial media gitu. Kita udah ada tempatnya di sosial media gitu. Jadi gunakanlah sosial media ini tuh untuk kita membantu saudara-saudara kita ya gitu. Jadi bisa juga nih berpartisipasi juga teman-teman nanti di saat memang sudah mulai bisa untuk keluar nih ya mencari organisasi yang positif tuh bisa teman-teman ya. Nah, bisa juga untuk
memberikannya tuh dengan cara tenaga maupun dengan emosional. Tapi yang bisa kakak lakukan adalah dengan emosional dan tenaga ya teman-teman. Tenaganya adalah menghadirkan badan kakak Aldi meskipun dengan online ya, meluangkan waktu gitu. Emosionalnya mendengarkan saudara-saudara teman-teman kakak Aldi memang membutuhkan uh, pendengar ya untuk cerita mereka. Itu kalau misalnya kakak Aldi nih gitu ya, karena memang terkhususkan di bimbingan konseling gitu. Nah, teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara-cara lain nih, misalnya dengan menghibur, misalnya nanti ada bencana, menghibur anak-anak yang terkena bencana tersebut ya, seperti kemarin di Cianjur tuh banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, terus juga banyak sekali orang-orang yang memang volunteer nih untuk uh, menemani adik-adiknya gitu kan ya, agar tidak mengalami trauma nih pasca bencana misalnya seperti itu. Itu juga bisa memang kita lakukan seperti itu ya. Tapi ingat, di saat kita memang ingin melakukan hal tersebut, kita harus mempersiapkan diri kita ya. Yang tadi empati kita harus kita kembangkan, terus kita juga harus udah mencoba nih memperdayakan kebaikan di lingkungan kita yang kecil terlebih dahulu ya. Oke, yang terakhir nih menggerakkan kebaikan dari jauh. Nah, ini bisa melakukan kegiatan kemanusiaan, menyuarakan kebaikan dengan sosial media, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kali tadi dijelaskan ya, sudah kali rangkum di slide sebelumnya, di mana sebenarnya kebaikan itu tidak harus di dekat ya, teman-teman, tapi dari jauh juga bisa. Contoh dulu, mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada bencana alam yang terjadi di Indonesia tuh, yang waktu tsunami di Maluku ya, kalau nggak salah, atau Maluku atau daerah-daerah timur sana kan ya, itu kan sangat besar ya teman-teman ya. Nah, contohnya kalau itu juga Kakak Ali sama teman-teman itu langsung melakukan campaign gitu ya, di mana uh, kita saling tukar informasi nih di WhatsApp gitu ya, membuat grup gitu untuk berdonasi dari pakaian sampai hal-hal material yang lain gitu ya. Nah, itu alhamdulillah nih bisa kita salurkan meskipun jarak kali dari Bandung ke Timur Satu jauh banget, tapi bisa untuk disalurkan ya. Dan kerjasama dengan salah satu ekspedisi di ekspedisi untuk pengiriman paket biasanya gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia uh, itu alhamdulillah dapat gratis teman-teman ya, karena kitanya ada komunikasi nih. Nah, sebenarnya kebaikan tuh banyak sekali jalannya ya, tidak hanya material dari kalau dijelaskan, ada bisa berupa emosional maupun tenaga. Nah, material pun tidak hanya berupa uang ya teman-teman, uang terus menerus uang enggak, tapi ternyata dengan barang-barang yang memang di rumah kita yang sudah jarang dipakai tapi masih layak untuk digunakan, itu juga bisa kita berikan ya kepada saudara-saudara kita ya. Begitupun misalnya nih adik-adik nggak bisa untuk langsung ke Palestina pun, kita sekarang udah banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah bisa ke sana, dan kita juga bisa menitipkan apa yang ingin kita titipkan kepada mereka. Kalaupun masih tidak bisa, kita juga bisa kan menyuarakan kebaikan kita dari jauh melalui sosial media, tadi Kak Ali sudah jelaskan. Seperti itu. Nah, karena Kak Aldi hari ini tuh tugasnya akan disatukan dengan tugas akhir ya. Jadi Kak Aldi pengen bertanya nih sama teman-teman semua, uh, hal apa nih yang pernah teman-teman lakukan untuk bisa uh, apa untuk bisa mensupport saudara-saudara kita di Palestina dari jarak jauh. Coba kali tanya satu persatu ya. Kita coba tanya dari Kak Hanifa dulu deh. Coba Kak Hanifa, apakah pernah nggak sih untuk mensupport saudara kita di Palestina? Nah, kalau misalnya pernah, dengan cara apa nih dari jarak jauh kayak gitu? Karena kan sekarang banyak banget ya produk-produk boykot. Hmm, Kita usahain buat kurangin tuh boykot ke Israel. Dengan cara itu juga kita udah ngasih kurangan pemasukan ke Israel kayak gitu bisa juga. Terus bisa ngumpulin dana buat disalurkan ke Palestina sedikit demi sedikit. Kalau misalkan semua orang ikut berpartisipasi, pasti bakal terbantu juga. oke, siap ya. Jadi nih, tadi yang Kak Hanifa jelaskan, Kak diulang ya. Jadi, dan bisa berupa dengan kita untuk mengurangi mengkonsumsi barang-barang boykot nih ya,
yang memang sudah tersebar nih, apa saja yang memang sudah diboikot ya. Jadi dengan sedikit demi sedikit itu juga bisa membantu kita untuk mengurangi hal-hal yang memang membantu yang tanda kutip gitu kan ya, menyerang Palestina gitu kan ya, seperti itu. Jadinya dengan kita membantu dengan cara tersebut itu juga sudah kita membantu dengan cara jarak jauh ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Oke, terima kasih Kak Hanifah. Sekarang Kak Ali tanya lagi nih ke Holid atau ke Faza, silahkan. Sebetulnya nih, aku ya. Boleh silahkan Faza. Kalau saya Kak, kan abiku kan itu kerja di lembaga kemanusiaan. Betul. Lah, abiku kan sedang lagi ada, ya waktu itu ya lagi ada eh, memberi dana gitu ya ke pasukan Hamas gitu ya. Mungkin ya aku juga kurang tahu detailnya. Saya juga ikut memberi uang gitulah untuk mereka. Kan setiap bulannya saya dikasih jatah uang. Lah uang saya buat berdonasi ke Palestina. Oke, Masya Allah ya. Jadi membantu dengan berdonasi berupa materialnya itu adalah uang ya teman-teman. Nanti juga uangnya kan bisa mungkin dari lembaga kemanusiaannya bisa dibelikan atau misalnya digunakan untuk membeli sembako dan semacamnya ya. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Faza ya. Boleh silakan Holid. Bagaimana kalau dari Holid? Eh, berdonasi dan mendoakan, Kak. Oke, Masya Allah ya, mendoakan juga nih. Itu juga satu support ya, yang memang sangat dibutuhkan sekali ya. Kekuatan doa itu sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita juga. Oke, mantap. Terima kasih ya, Khalid ya. Oke, terakhir nih, di Malaya. Malaya, apa sih yang pernah mungkin Malaya lakukan untuk mensupport saudara kita di Palestina dengan mungkin dengan jarak yang jauh nih, seperti apa yang memang pernah Malaya lakukan? Boleh mungkin Malaya untuk mengutarakan pendapatnya, silahkan. Suara kali jelas di Malaya. Oke ya, sambil menunggu Malaya ya. Jadi tadi betul ya, yang pertama kita bisa dengan mengurangi mengkonsumsi barang-barang atau membeli barang-barang yang sudah diboykot. Yang keduanya kita juga bisa dengan cara berdonasi material ya, tadi contohnya seperti uang. Dan yang terakhir adalah tuh doa ya teman-teman ya. Hal yang mungkin tidak bisa kita bayar dengan uang ya, tidak bisa kita untuk gantikan dengan material yang lain. Doa itu sangat-sangat diperlukan untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Bahkan nih banyak sekali sekarang kita misalnya Kakak Ali ya biasanya di situ setiap Jumat tuh atau setiap Jumatan tuh biasanya di akhir sholatnya atau misalnya di setelah khutbahnya itu suka mendoakan dulu saudara-saudara kita ya. Itu juga salah satu bagaimana kita mensupport ya atau misalnya memberikan bantuan dengan cara berdoa ya teman-teman. Dan itu juga bisa Maaf membantu Kak, tadi kita. wifi-nya mati. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi bisa membantu bagaimana kita juga lebih mempereratkan tali silaturahmi dengan sesama kita nih ya gitu. Karena kan di mana kita itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan ya. Nah, itu juga membantu kita lebih mempererat bagaimana hubungan kita dengan sesama kita ya gitu kan dengan cara berdoa bersama dan semacamnya. Oke, Malaya dilanjut ya. Tadi pertanyaan Kakak Ali itu kan kita tahu nih kondisi saudara kita di Palestina ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan nih bagaimana kita bisa mensupport dari jarak jauh. Nah, mungkin apa sih yang sudah Malaya lakukan untuk mensupport saudara-saudara kita nih dengan jarak yang mungkin sangat jauh nih? Nah, apa yang pernah Malaya lakukan? Kalau saya waktu seringnya itu berusaha buat hindarin beli-beli barang-barang yang emang apa eh, kayak pro Israel gitu Kak. Oh, Terus yang sudah boykot ya? yang kayak McDonald's gitu, gitu. Terus
sama orang tua juga dibilangin jangan beli-beli kalau kalau jajan jangan beli jajanan yang apa yang itu loh kayak support Israel gitu. Terus saling mendoakan aja Kak. Soalnya belum bisa bantu banyak. Oke, Masya Allah ya, nggak apa-apa nih. Dengan sedikit demi sedikit, tadi yang bilang sama Kak Hanifah juga ya, Malaya ya. Sedikit demi sedikit, dengan kita tidak membeli produk tersebut, kita juga sudah membantu saudara-saudara kita ya, untuk lebih bisa berjuang kembali ya di sana ya, meskipun kita jaraknya jauh sekali ya di sini kan, dan untuk kesana sangat jauh, tapi nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan nih, tadi kan sudah ada beberapa memang aktivitas atau kegiatan yang memang sudah teman-teman lakukan untuk mensupport saudara kita. Nah, insya Allah mungkin kali minta untuk kesediaannya, keikhlasannya teman-teman di sini untuk nanti kita sama-sama membuat video ya yang memang uh, menunjukkan bagaimana kita mensupport saudara kita di sana ya. Nah, tadi kan sudah untuk mengurangi membeli barang di boykot, mendonasi, dan mendoakan. Kita coba sekarang di sosial media. Nih, bagaimana kita mencapai lagi ya. Jangan sampai kita melupakan ya saudara-saudara kita di sana ya. Karena kalau kakak Adi lihat nih di Twitter, di Instagram tuh masih banyak sekali saudara-saudara kita di Indonesia yang masih mensupport mereka dengan cara membuat video dan membuat postingan-postingan yang memang mendukung kebebasan dari saudara kita. Nah, nanti kita sama-sama nih tugas akhirnya kita membuat video santai tersebut, bagaimana kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap saudara kita. Nah, nanti untuk sekarang nggak ada tugas, kali akan jelaskan lagi tugasnya untuk tugas akhir, untuk mempersiapkan lagi bahan-bahannya adik-adik semua, apa saja yang ingin disampaikan kepada publik nih mengenai kegiatan kita ya, yang memang kita ini ingin menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap sesama gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Kak Aldi tutup kelas kita pada hari ini. Silakan. Tidak, sudah cukup, Kak. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan dengan materi yang sangat singkat ini dari Kakak Aldi, Kakak bisa memberikan sebuah hal yang memang bisa memberikan perkembangan lebih baik lagi untuk adik-adik semua dari hal-hal yang memang sebenarnya itu kecil tapi berdampak besar ya. Oke, mungkin Kak Aul kita bisa berfoto sama-sama dulu sebelum kita menutup kelasnya. Nanti kita akan tutup sama-sama ya kelas kita pada hari ini. Boleh Kak Aul dibantu untuk foto bersama? Boleh Kak Aldi. Dengan share screen-nya juga ini? Iya, boleh sama share screen-nya ya. Oh, Bentar iya. kali coba ke awal ya. Enggak. Kita ke awal. Nah, silakan. Boleh adik-adik yang bisa dibuka kameranya, boleh dibuka kameranya ya. Oke, siap Kak Aldi? 1, 2, 3. Oke, boleh Kak Aldi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oh, bentar, malah ya tadi ketinggalan. 1, 2, 3. Oke, good job. Terima kasih Kak Aldi adik-adik. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya ya setengah jam ini untuk kita sama-sama sharing dan belajar bersama lagi. Meskipun dengan materi yang sangat singkat, dengan yang mungkin sudah ada diketahui, tapi tidak ada salahnya kita saling mengingatkan untuk sama-sama lebih mengembangkan diri ke jalan lebih baik ya gitu. Kali sama-sama belajar dari teman-teman, dan teman-teman juga belajar dari Kakak Ali juga belajar dari Kakak Aul, Kak juga belajar dari kita semua ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat ini bisa terus kita lakukan ya untuk kita lebih bisa baik lagi mengembangkan diri kita ke arah yang lebih positif. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kakak Aul yang sudah nemenin Kakak Aldi ya kelas pada hari ini, dan adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kelas berikutnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Kak Aldi tutup kelas kita pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu Kakak Aldi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.